Ketika kamu fokus untuk tenang, kamu tidak bisa mengkhawatirkan utang. Pasti lunas. Mau nggak mau, suka nggak suka, hutang pasti lunas. Pasti lunas. Menurut aku sih mending kamu lakuin law of attraction. Ya, kamu tulis di situ, di buku kamu, di jurnal kamu. Setelah sekian lama aku baru live lagi. Teman semuanya, apakah teman-teman dalam keadaan yang terbaik? Sudah melakukan hal yang membuat teman-teman merasa bahagia? Ah, apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut? Atau teman-teman masih tetap berkutat-kutat di hal yang sama? Apa itu Kak Roma? Kesedihan. Kita mulai ya guys ya, salam yel-yel kita. Oke? Wahai orang-orang yang beruntung, wahai orang-orang yang bahagia, wahai orang-orang yang luar biasa, tolong katakan aku. Buat teman-teman yang sudah berani menjawab pertanyaan tentang wahai orang-orang yang beruntung, wahai orang-orang yang luar biasa, ya, menjawab aku itu adalah sebuah mantra. Dan mantra ini mengandung frekuensi yang tinggi. Frekuensi yang sama akan saling tarik menarik. Oke, ketika kamu menyampaikan frekuensi yang tinggi, maka hal-hal ya yang kamu tarik ke dalam hidup kamu adalah dengan frekuensi yang tinggi pula. Apa itu Kak Roma? Hal-hal yang baik. Buat teman-teman semuanya, mungkin aku akan buka sesi pertanyaan yang sangat jarang aku lakukan. Baik, oke, 30 menit dari sekarang aku mau sharing buat teman-teman semuanya. Ternyata alhamdulillah Indonesia ini sangat-sangat dipenuhi oleh orang-orang yang mau belajar ya guys ya. Jadi saya akan mengadakan seminar lagi di 14 Februari. Dan alhamdulillah begitu banyak orang yang antusias untuk belajar. Ya, bahkan ada yang saya sangat salut ya, Kak Roma, saya nggak bisa hari ini daftar, tapi please kasih saya harga early bird-nya. Ya, saya akan daftar seminggu kemudian. Ada yang kayak gitu. Ini bukan soal masalah uangnya ya guys ya, tapi dia langsung jujur, "Kak Roma, aku nggak ada uang sekarang, tunggu aku, jangan langsung naik harganya. Tunggu aku, kasih aku waktu, aku akan datang." Dan benar seminggu kemudian dia datang. Ini luar biasa ya, ternyata masyarakat Indonesia semakin naik kualitasnya. Semoga di masa depan kita semakin maju. Tepuk tangan buat kita semuanya. Lihat nih teman-teman ya, kita kalau ingin melakukan sesuatu harus antusias. Kenapa harus antusias Kak Roma? Mau kamu pro, mau kamu nggak pro. Ketika kamu melakukan sesuatu harus ikhlas. Ya, harus antusias. Harus full 100%. Masalah berhasil atau tidak di kemudian hari, baik di hari ini atau di kemudian hari, itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Oke, mari kita mulai. Sebenarnya banyak banget dari teman-teman yang ada dalam ruangan ini tuh baru masuk ke dunia LOA, Law of Attraction. Kak Roma, banyak nggak sih keinginan Kak Roma yang terjadi? Banyak. Alhamdulillah banyak. Sebenarnya ini bertentangan nggak sih Kak Roma dengan agama? Kalau itu bertentangan, aku tidak akan memberitahukan prinsip ini. Prinsip ini hanya akan memberitahu kamu tentang bagaimana dunia ini bekerja. Dunia ini tidak bekerja dengan moral, ya. Dunia tidak bekerja dengan moral, teman-teman. Tapi bekerja ya dengan frekuensi. Bukan cuma dunia, semesta. Semesta ini bekerja dengan frekuensi. Kamu mau atau tidak, sadar atau tidak, suka atau tidak. Ketika energi yang ada di dalam dirimu berada pada low frekuensi, ya, maka frekuensi yang kamu keluarkan dari pemancar otak kamu akan frekuensi yang low. Dan yang datang kepada kamu ya dari semesta ke realita kamu juga adalah hal-hal yang low frekuensi. Misal, teman-teman memiliki energi yang low ya, misalnya kayak gitu. Misal kayak contohnya cemas, anxiety, oke, overthinking, ragu-ragu, menunda, malas. Ini energi rendah ya, ini energi rendah, low frekuensi, low energi, oke? Dan ini akan sampai kepada otak kita. Dan otak kita ini akan mengeluarkan frekuensi yang rendah. Kira-kira orang-orang yang suka menunda, apa yang dia dapat? Beruntungan tidak menyukai orang yang penakut, menunda-nunda, ragu. Keberuntungan hanya menyukai mereka yang berani. Dan tindakan berani
ya, tindakan berani, tegas, oke? Lalu dia positive thinking, pikiran yang sehat, yakin, percaya, itu adalah energi yang tinggi. Nah, ketika energi ini tinggi, frekuensi yang dikeluarkan oleh otak kita sebagai pemancar juga adalah frekuensi yang tinggi. Orang yang percaya diri akan lebih dipercaya daripada orang yang ragu-ragu. Jadi ini terbukti secara ilmiah. Oke? Mari kita buka sesi pertanyaannya. Kak Cece, tolong dibacakan. Kak energi lagi mikirin utang, gimana biar tenang Kak Roma? Oke. Kamu fokus ke utangnya atau mau tenang? Lihat, gini ya. Otak kita itu cuma 20% yang bisa dipakai. Dan itu pun hanya satu titik yang bisa kamu gunakan. Oke, ketika kamu fokus untuk tenang, kamu tidak bisa mengkhawatirkan utang. Di dalam otak kita tidak bisa kekhawatiran dan keyakinan, ketenangan itu bergabung jadi satu tidak akan bisa. Itulah kenapa ketika kamu menggabungkan kedua hal ini, kamu akan merasa overwhelming. Tahu ya overwhelming? Merasa penuh, merasa sesak, merasa stres. Kenapa? Di otak itu hanya bisa satu. Kalau kamu khawatir, khawatir aja. Kalau kamu mau tenang, tenang aja. Kayak gitu. Jadi kenapa kamu tidak bisa ya merasakan tenang dalam memikirkan hutang? Karena kamu fokus dua-duanya, nggak bisa. Kalau misalnya kamu mau fokus ke hutangnya, pikirkan dengan cara bagaimana ya caranya agar aku bisa menghasilkan uang sekitar sekian. Atau kamu bisa berpikir bagaimana ya caranya supaya bisnisku bisa berhasil. Jangan dipikirkan hutangnya, karena ketika kamu fokus ke hutang, oke, kamu akan didatangkan hutang lagi. Selalu kayak gitu. Bagaimana ya caranya melunasi hutang? Oke, fine, hutang kamu akan lunas. Tapi setelahnya, kamu akan mengutang lagi. Jadi lebih baik berpikir bagaimana caranya agar aku lebih sukses daripada hari ini. Enak kali ya kalau aku bisa sukses lebih daripada hari ini. Di sini kamu lebih fokus ke tenang, bukan fokus ke hutang. Jadi otak kamu cuma punya satu pilihan, bagaimana untuk tenang. Kayak gitu. Dan hutangnya disingkirin dulu dari pikiran kita. Kenapa harus kayak gitu Kak Roma? Iya, karena frekuensinya itu akan saling bertabrakan. Frekuensi tenang itu frekuensi tinggi. Sedangkan frekuensi hutang ini cemas, khawatir, anxiety. Ini frekuensinya rendah. Ini tidak akan saling menyaut. Ini akan bertabrakan di dalam kepala kamu. Jadi pilih salah satu, kamu mau tenang atau mau khawatir tentang utang kamu. Tapi kan Kak Roma aku nggak bisa khawatir, ini hutang loh Kak Roma. Iya, I know. Aku juga pernah hidup di posisi kamu. Aku tidak mau lagi berkhawatirkan tentang utang. Utang pasti lunas. Mau nggak mau, suka nggak suka, hutang pasti lunas. Pasti lunas. Allah tidak sejahat itu membiarkan kamu tidak membayarkan hutang. Yang aku fokuskan sekarang, yang aku pengen kasih tahu ke kamu adalah fokus bagaimana agar kamu bisa menghasilkan uang lebih daripada hari ini. Tidak ada kata hutang di situ. Kamu fokusnya ke suksesan kamu. Oke? Tanya soal kakak mengenai law of mirror. Oke. Bagaimana sebenarnya kita menerapkan ini dalam kehidupan? Law of mirror. Wow. This is such a great question. Ini pertanyaan bagus banget. Kenapa ini pertanyaan bagus banget? Gini loh guys. Law of mirror, hukum cermin. Bayangkan. Bagaimana kita ingin dicintai, tapi kita tidak mampu mencintai diri kita. Kita ingin dicintai, tapi kita tidak mampu mencintai diri kita. How is that possible? Bagaimana itu mungkin kayak gitu loh? Bagaimana ini bisa ditanamkan di kehidupan nyata, Kak Roma? Bisa. Law of mirror itu dimulai dari diri kamu sendiri. Jadi seperti ini, ya. Sebenarnya ini panjang banget jawabannya. Kita mulai yang paling sederhana ya. Pengertian law of mirror yang paling sederhana, kalau kamu mau yang panjang, kamu ikut seminar aku. Biar lebih mantep kayak gitu. Tapi sini aku akan spill. Hal yang paling sederhana di law of mirror yang bisa diterapkan di dalam hidup kamu adalah pertama, apapun yang kamu ingin lakukan, apapun yang kamu ingin orang lain lakukan kepada kamu, lakukanlah terlebih dahulu kepada diri kamu. Kalau kamu ingin dihargai oleh orang lain, maka hargailah dirimu terlebih dahulu. Kalau kamu ingin dicintai oleh orang lain, maka cintailah dulu diri kamu. Kalau kamu ingin diutamakan oleh orang lain, maka utamakanlah lebih dahulu diri kamu. Kalau kamu ingin
segala sesuatu di muka bumi ini dihadiahkan untukmu dari orang lain, maka lakukan itu terlebih dahulu untuk diri kamu. Kayak gitu loh. Jadi segala sesuatu apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu pikirkan, dan apapun yang kamu percayai di dalam diri kamu akan terpantul ke dunia realita kamu. Kalau kamu nggak percaya diri, maka orang lain akan nyepelein kamu. Orang lain akan menganggap ini ragu-ragu gitu loh kalau ngeliat kamu tuh. Jadi kalau misalnya kamu ingin dihargai oleh orang lain, percaya diri, ya. Kamu yakin, kamu fokus. Orang lain akan mengikuti frekuensi kamu. Oke, itu paling simpel contohnya. Kalau kamu ingin dihargai, hargai dulu dirimu sendiri, baru ke orang lain. Penuhi dulu tangki cintamu. Oke, baru kamu bisa dan mampu untuk mencintai orang lain. Oke, ini ada juga nih pertanyaan bagus Kak, kayaknya relate deh sama karyawan ya. Karyawan? Iya. Apa tuh? Kak, kalau misal lingkungan kerja yang selalu memberikan aura negatif, harusnya gimana? Nah, ini nih. Jawaban aku mungkin tidak akan memuaskan kamu kalau menurut aku, karena aku minta maaf, aku tipikal orang yang bodoh amat. Jadi sedari dulu aku anaknya memang tidak terlalu peduli dengan tanggapan orang lain. Kalau dia suka padaku, alhamdulillah. Kalau dia tidak menyukaiku, ya sudah kayak gitu. Tapi ada satu hal yang berubah. Kalau dulu mungkin 100% aku seperti itu. Tapi kalau sekarang aku merubah. Merubahnya dari mana Kak Roma? Ketika kamu berada di lingkungan toksik, ini kunci ya guys. Kita main taktik perang ya. Dari 48 dari 48 power. Kalau kamu ingin disukai oleh orang lain, ya, hadiahkan dia sesuatu, traktir dia sesuatu. Tapi tentu saja kamu harus dalam kategori tegas. Oke? Ibaratnya nih, kalau dia ulang tahun kamu ucapin, kamu kasih entah coklat, entah kopi, nggak usah yang mahal-mahal kayak gitu. Oke? Kalau kamu baru ada di suatu lingkungan kayak gitu. Dulu ketika aku ada di lingkungan toksik, yang aku lakukan pertama memang aku mendekati terlebih dahulu. Aku mendekati terlebih dahulu. Aku pelajari terlebih dahulu. Ini orang toksik karena memang aku yang toksik atau memang dia yang toksik. Itu aku pelajari dulu. Karena nggak selamanya kita benar. Nggak selamanya kita salah, right? Untuk pertama kali mungkin aku akan pelajari dulu. Kenapa ini lingkungan toksik? Why? Apakah tanggapanku, apakah responku, apakah memang ada sifat yang tidak baik dari diriku, sampai ini tercermin di kehidupan kantorku, seperti itu. Dan aku mulai mengubah behavior, aku mulai mengubah tatanan wajah, sapaan, hadiah, dan segala sesuatu yang ada di dalam diriku. Tapi kalau misalnya kamu sudah melakukan apa yang aku sampaikan kepada kamu, ya, dan mereka tidak berubah sama sekali, padahal kamu sudah berubah dengan cara yang baik, ke versi yang terbaik, artinya memang kamu harus meninggalkan lingkungan itu. Kalau kamu bisa meninggalkannya. Tapi kebanyakan nggak bisa ninggalin ya Kak C ya? Oke. Kalau nggak bisa ninggalin, biasanya gimana nih Kak Cece? Tutup kuping, tutup mata nggak sih? Sebenarnya sih balik lagi ke tujuan utamanya ya. Iya, betul. Oke, kalau misalnya tujuan kamu adalah mencari uang, maka tutup kuping kamu, tutup mata kamu. Tuh, lihat. Terkadang beda, gimana ya bilangnya ya Kak Cece ya? Mungkin sulit kalau, ya tergantung kepribadian nggak sih Kak Cece? Iya, betul. Kita juga tidak bisa memaksakan orang lain seperti kita ya. Iya. Kalau misalnya memang sudah berusaha sebaik mungkin untuk merubah lingkungan tersebut tapi tidak mampu, ya kalau menurut aku sih mending kamu lakuin law of attraction. Ya, kamu tulis di situ, di buku kamu, di jurnal kamu. Alhamdulillah ya Allah, aku diterima kerja di Google. Orang-orangnya itu baik sekali, luar biasa. Gajiku di Google, aku digaji di Google sebagai karyawan tetap dengan nominal 15 juta per bulan. Masya Allah ya Rabbi. Ya, 15 juta atau 25 juta atau 20 juta terserah kamu. Kamu tulis saja kayak gitu di manifesting kamu, oke? Di jurnal kamu. Kenapa bisa kayak gitu Kak Roma? Iya, ini bisa digunakan ilmu atau prinsip law of attraction karena aku juga nggunain itu.
Agak jahat sih, tapi aku pernah ngelakuin law of attraction untuk ini ini spill nggak sih Kak Cece? Jangan ya, lebih baik jangan ya. Takutnya ada yang Iya, dengar. iya takutnya ini ya. Nanti aku spill-nya di seminar aja ya. Karena kalau di sini takutnya nanti direkam, terus pergi viral, pergi kemana mana nyampe ke orangnya kan, "Wah Roma kurang ajar kamu," katanya. Buat teman-teman tahu nggak, aku ngelihat komen-komentar kalian di Ngaji Roso, subhanallah. Muah! I love you guys, kalian memang yang terbaik, oke? Terima kasih telah melindungiku dari hate comment. Terima kasih atas alhamdulillah pujiannya, kata-kata baiknya luar biasa, masya Allah, tabarakallah. Ya, semoga apapun yang aku sampaikan di Ngaji Roso bisa kalian petik hikmahnya. Kekurangan apa yang aku ucapkan di dalam video Ngaji Roso itu aku minta maaf karena yang namanya manusia itu pasti berbeda pandangan, berbeda pikiran. Apapun yang aku sampaikan jika memang tidak selaras dengan pemikiran kamu, ya maklumin aja. Karena kita baca lagi buku Surrounded by Idiot, ya. Mungkin bagi teman-teman yang ada di luaran sana yang memiliki pemikirannya sendiri, saya adalah seorang idiot dan ketika saya bertemu dengan orang yang beda pemahaman dengan saya akan menganggap dia idiot, jadi kita sama-sama idiot, oke? Apakah ini hinaan Kak Roma? Enggak, ini enggak hinaan, tenang aja. Orang baik itu rata-rata dia merasa dia adalah seorang superhero, oke? Tapi banyak banget itu komen bilang kayak gini, "Aku nggak setuju Kak Roma, setiap orang baik itu ya biar aja Allah yang balas," kayak gitu. Iya, kan tadi awal kita ngomongin tentang semesta ini tidak bekerja dengan moral. Semesta ini bekerja dengan frekuensi. Oh ya, orang baik itu lebih sering ketika dia melakukan kebaikan, ya, dia ingin menjadi superhero untuk semua orang. Padahal ketika kita ingin melakukan kebaikan kepada orang lain, kita memang baik, bukan karena kita ingin terlihat baik. Tapi masalahnya kebanyakan manusia ketika dia melakukan kebaikan, ya, dia tidak bisa menolak atau dia melakukan kebaikan hanya karena dia ingin divalidasi gitu. Divalidasi, dia berpikir bahwa ketika dia baik maka orang lain baik, tidak. Nggak pernah kayak gitu. Oke? Dan perasaan ini ingin menjadi superhero untuk semua orang, tidak bisa menolak, ya, melebihi batas kapasitas kemampuannya. Ini akan membuat hatinya itu berat. Hati yang berat ini mengeluarkan energi yang negatif. Dan ketika berulang-ulang, dia jadi orang yang tidak enakan. Dan ini akan tersimpan di identitas lama kamu. Identitas lama itu ada yang namanya nervous system. Nervous system sangat menyukai hal-hal yang sama. Kalau kamu orangnya tidak enakan dan ini sudah terulang-ulang bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun di dalam hidup kamu, maka dia sudah menjadi sebuah identitas lama di alam bawah sadar kamu. Dan nervous system kamu ini menyukai situasi, hal, kondisi, respon orang lain yang sama. Dia akan mendatangkan orang-orang yang seenak jidat ke kamu. Karena kamu adalah orang yang tidak enakan. Dan nervous system kamu menyukai hal-hal yang tidak enakan. Itulah kenapa didatangkan orang-orang yang super duper kurang ajar. Yang gak tahu diri. Yang orangnya itu tegaan kayak gitu. Orang yang gak tahu malu kayak gitu. Kalau misalnya kamu gak percaya diri, dan ini terulang-ulang dan nyangkut ke alam bawah sadar kamu dan tersimpan di identitas lama kamu, maka kamu akan dihadirkan situasi yang membuat kamu merasa tidak pernah percaya diri lagi. Jadi hati-hati.